Kalau biasanya sih memang pasien banyak yang tanya begitu ya. Kalau saya sih menjawabnya lebih ke arah begini. Masalah hilang atau tidak, itu kan sebetulnya yang jadi masalah itu bukan hilang tidaknya, tapi menimbulkan bahaya atau tidak. Nah, itu bagus itu kata Kalau kuncinya. misalnya Dokes dengan bintang tamu sekali lagi adalah Dr. Felix Kusmana yang ahli dalam bidang anti-aging dengan teknologi-teknologi terkini yang selalu update. Nah, salah satunya yang pasien terakhir-terakhir sering tanya itu adalah tentang PDO injection ya. Nah, PDO injection ya ini saya lihat ya mereknya start huruf U ya, kemudian sering di marketingkan dengan nama Cakra mungkin atau Ultra something atau apa ya. Nah, ini kalau saya lihat bahkan di kotaknya itu dan di vialnya itu tulisannya adalah polipidioxanon filler. Nah, jadi sebetulnya ini kan bukan sesuatu yang lifting atau apa, aslinya ini kan bahan filler, Dr. Felix. ya sebetulnya kan semua collagen stimulator itu punya efek sedikit memberikan volume. Nah, apakah entah itu dari gel pembawanya atau dari sifatnya sendiri yang memang ketika dimasukkan lalu merangsang kolagen pada kulit sehingga terjadi penebalan pada kulit. Nah, yang punya efek sedikit memberikan volumizing gitu. Jadi ketika kulitnya tipis ada collagen stimulator ya akan ada sedikit volumizing gitu ya. Seperti yang dulu pertama kali brand yang terkenal kan di luar negeri yang belum masuk ke negara kita namanya Sculptra. Iya, Ya, mungkin isinya beda tapi fungsinya kurang lebih sama. Jadi hampir semua collagen stimulator di box dan di ampulnya itu akan ada tulisan sometimes akan ada tulisan yaitu filler kayak gitu. Nah, karena dia ini sebetulnya secara karakteristik bahan ya, bahkan penulisan di boxnya juga tertulis filler, di vialnya juga filler. Berarti pengerjaannya kan juga harus sehati-hati pengerjaan filler sebetulnya. Harus pakai kanula mestinya. Terus kemudian dengan risiko-risiko kalau tidak berhati-hati, misalkan diinjeksi dengan jarum di dekat-dekat area pembuluh darah, bisa masuk pembuluh darah mengakibatkan komplikasi. Apakah untuk produk ini juga punya sifat karakteristik yang memerlukan teknik melakukan yang aman? Oke. Jadi kan sebetulnya kalau kita ngomong semua bahan yang diinjeksikan itu pasti ada resiko, dok. Dan resiko yang paling berbahaya kan ketika bahan tersebut masuk ke pembuluh darah. Ya, baik mulai dari filler, mulai dari collagen stimulator yang bahannya kalsium, PDO dan apapun itu ketika masuk ke pembuluh darah maka mereka punya kemampuan untuk membuat blockage atau blok ya. Jadi membuat pembuluh darahnya tersumbat. Nah, apapun jenis collagen stimulatornya, selama belum ada research yang membuktikan bahwa ini bisa aman, kalau masuk pembuluh darah itu tidak menyebabkan penyumbatan, baru kita bisa bilang bahan ini aman. Nah, tapi sejauh ini setahu saya belum ada satupun bahan yang bisa mengklaim bahwa ini kalau masuk pembuluh darah aman. Nah, dan belum ada pengujian di manusia, setahu saya. Ada satu bahan yang sudah melakukan pengujian di tikus dan katanya aman. Tapi itu pun in the end sempat ada masalah. Nah, ya yang pernah kita tahu yang heboh akhir-akhir ini gitu ya. Nah, sama dengan PDO sebetulnya. Makanya penggunaan bahan-bahan seperti ini sangat dibutuhkan teknik yang menyerupai filler. Karena kita berusaha untuk membuat bahan ini tidak masuk ke pembuluh darah. Ya, jadi kalau tanya apakah ini perlu hati-hati, ya jelas perlu hati-hati. Seperti bagaimana kita menginjeksikan filler. Jadi kalau misalkan dokternya itu menginjeksikan atau kita lihat bahkan kadang ada beberapa dokter itu yang memvideokan bagaimana tekniknya dia melakukan injeksi untuk pasien dan diinjeksikan dengan injeksi berkali-kali, memakai needle tidak pakai kanula ya.
Maka sebetulnya itu kan berisiko tinggi kalau dokter itu melakukan seperti itu ya. Ya betul dok. Kalau berisiko, iya memang sangat berisiko. Iya. Ya tergantung keahlian dokternya ya. Iya. Sehebat-hebatnya seorang dokter menghafal anatomi, Betul. kadang akan ada yang namanya variasi. Betul. Ya yang mungkin terjadi di salah satu pasien. Iya. Begitu. Nah, terus kemudian dari bahan, meskipun ini bahannya mirip atau sama dengan bahannya benar, ya, tetapi efeknya sebetulnya dua efek yang berbeda, betul kan, Dr. Felix? Betul. Jadi pada umumnya kan hampir semua benang itu bahannya collagen stimulator juga, yang memang dipilih dengan tujuan satu tidak membahayakan kulit ya, bisa diserap, ya, aman, kompatibel dengan sistem imun kita, bisa di metabolisme. Nah itu bahan yang dipilih. Kebetulan bahan tersebut juga bisa digunakan dalam bentuk cairan. Nah jadi ya dua-duanya menggunakan itu dengan alasan supaya benang sendiri bisa mampu memproduksi kolagen. Ya, sama dengan collagen stimulator juga untuk merangsang kolagen. Nah, masalah lifting atau tidaknya tergantung sama penggunaannya. Kalau benang karena dia punya gerigi, jadi ada liftingnya dari mechanical lift. Tapi kalau ini hanya mengandalkan penambahan kolagen saja. Ya, sama seperti zaman dulu kalau benang itu kan ditanam dok, bukan ditarik ya. Jadi cuman dimasukin ratusan benang, tujuannya bukan untuk menarik, tapi untuk merangsang kolagen di kulit tersebut supaya lebih kencang gitu aja. Pertanyaan terakhir, mestinya pertanyaan yang ringan, tapi yang kepikiran di otak saya ini justru pertanyaan yang agak berat. Ya. Nah, tapi ini menjawab keraguan orang, pertanyaan di benak banyak orang, yaitu adalah, dok, ini pertanyaan pasien ya, saya dengar filler ini nggak bisa hilang, jadi nanti jadi masalah. Nah, biasanya saya dalam menjawab pasien gini loh, nggak bisa hilang itu tergantung dari area tempat di mana filler itu berada. Area yang sering bergerak, bawah mata, garis senyum, bibir misalkan, itu selalu bergerak ya. Saya juga nanya-nanya Dr. Felix ini sekitar mata saya, bibir, garis senyum gerak-gerak terus. Nah, jadi itu cepat hilang. Sedangkan di tempat yang jarang bergerak, misalkan lah ini ya, di dagu ya, itu bisa sangat-sangat lama ya, filler itu. Saya info ke pasien bahwa loh, kalau nggak hilang dan hasilnya masih tetap bagus, ya berarti beruntung karena hemat, gak perlu ngulang-ngulangi filler gitu. Nah, jadi pasien pikirannya jadi terbuka. Nah, saya ingin pendapatnya Dr. Felix ini. Kalau pasien ada yang tanya begitu ya, Dr. Felix akan menjawab, memberikan penjelasan apa dan bagaimana pendapat pribadinya Dr. Felix tentang ini. Ada pro kontra bahkan di dunia medis juga, bahwa dokter itu ada yang menganggap bahwa durability atau longevity atau daya tahan lamanya filler ini sebagai suatu hal yang negatif. Tapi ada beberapa, termasuk saya sebetulnya ya, itu yang merasa kalau tahan lama dan masih bagus ya nggak masalah ya. Nah, bagaimana menurut pendapat Dr. Felix? Kalau biasanya sih memang pasien banyak yang tanya begitu ya. Kalau saya sih menjawabnya lebih ke arah begini. Masalah hilang atau tidak itu kan sebetulnya yang jadi masalah itu bukan hilang tidaknya, tapi menimbulkan bahaya atau tidak. Nah, itu bagus itu kata kalau kuncinya. misalnya implan hidung ya operasi, implannya kan juga nggak hilang. Iya, betul. Tapi kan juga tidak menimbulkan bahaya. Betul. Jadi orang-orang kan ya nggak apa-apa gitu ya. Nah sebetulnya filler juga begitu dok. Meskipun dia tidak hilang, ini kan hyaluronic acid yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ya sebetulnya nggak hilang juga nggak masalah. Ini hanya menimbulkan masalah ketika orang itu perlu misalnya facelift, di mana ada penarikan kulit, otomatis kalau sudah ada bahan di dalamnya, ya ketika ditarik jadi nggak rata. Nah itu baru menimbulkan masalah yang harus dihilangkan. Nah kalau misalnya pasien tanya, loh ini tapi ada buktinya nggak dok bisa hilang atau enggak? Nah kalau saya sih biasanya lebih menjelaskan secara matematis gitu dok ya. Contoh, kita membutuhkan filler karena ada kehilangan volume. Ya, contohnya di Smiline misalnya. Di Smiline ada kehilangan volume setengah cc kanan, setengah cc kiri. Karena itu kita memberikan filler yaitu setengah cc di kanan dan setengah cc di kiri. Nah, seiring berjalannya waktu, let's say filler diklaim tahan sampai 2 tahun. Misalnya setelah 1 tahun
berarti kan anggap aja secara matematis berkurang 50%. Berarti kan fillernya tinggal 0,25 di kanan, 0,25 di kiri. Ya. Tapi kan pengurangan volume itu tidak hanya terjadi dari pengurangan filler. Ya. Tapi lemaknya manusianya juga hilang, lalu tulangnya juga menyusut, kulitnya juga menipis. Jadi kadang waktu kita men-top up itu nggak mengisinya 0,25, tapi bisa jadi 0,4, 0,4 atau 0,3, 0,3. Otomatis kan fillernya numpuk. Betul. Nah, ketika kita lakukan ini berulang-ulang untuk mempertahankan bentuk yang diinginkan, Iya. maka setelah bertahun-tahun ya fillernya akan menumpuk. Karena jaringan aslinya ya berkurang. Betul. Kalau kita pengen ini hilang, berarti pasien harus rela cekungannya semua kembali seperti saat tidak di filler, baru diisi ulang. Tapi saya rasa kalau pasien sudah merasa bagusnya, nggak mungkin dia mau melewati fase itu semua hilang dulu baru diisi lagi. Nah, jadi kenapa kok filler nggak hilang-hilang? Ya soalnya di top up terus. Ya, itu salah satu penyebabnya. Dan kenapa harus di top up? Karena kita ingin mempertahankan bentuk yang baik. Ya kalau nggak dipertahankan ya nanti muncullah garis yang mulai permanen, ya diem aja ada garis yang permanen, lalu ada kulit yang sagging karena nggak ada penopang di struktur di bawahnya dan lain sebagainya, ya itu akibat yang harus ditanggung. Nah, jadi masalah hilang nggak hilang, yang penting kan bukan hilang nggak hilang, tapi bahaya atau tidaknya. Excellent, jawaban yang super lengkap dari Dr. Felix. Jawaban dari pertanyaan terakhir yang serius, semoga menjawab keraguan-raguan pertanyaan di benak banyak orang. Terima kasih. Wih, arti nih.